Dan baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita langsung saja mulai, to the point saja. Saya orangnya cepat ceplos, nggak usah basa-basi omong kosong. Banyak sekali teman-teman kita yang mau ribut di kolom komentar situ. Tiap hari saya lihat mereka mau ribut aja, mau berantem aja di situ, mau jambak-jambakan, mau pukul-pukulan. Ributnya apa? Ributnya ada teman-teman yang menganggap bahwa garam itu baik untuk tanaman. Garam itu, garam dapur lah, garam krosok lah, garam mentah lah, dan lain sebagainya. Garam itu bisa menggantikan pupuk kimia, terlebih-lebih KCl atau pupuk kalium. Dan teman-teman yang lain yang kontra mengatakan bahwa garam itu tidak layak sekali digunakan sebagai pupuk atau alternatif atau pengganti dan lain sebagainya. Jadi mau ribut, mau pukul-pukulan di situ. Jadi hari ini saya bilang Bapak Ibu semua jangan ribut di sini. Kalau mau berantem jangan di sini, istilahnya begitu ya. Jangan ribut-ribut soal masalah yang sepele seperti itu dan jangan kelihatan seperti kita tidak paham apa itu garam ya. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau Bapak Ibu mendapatkan banyak sekali informasi tentang tanaman subur kasih garam, tanaman berbuah lebat kasih garam, kemudian pupuk kalium bisa kita ganti atau KCl itu bisa kita ganti dengan garam karena dia mengandung natrium klorida, sama yang satu KCl itu kalium klorida, yang satu garam itu natrium klorida. Ya sama-sama klorida juga ujung-ujungnya. Jadi apalagi masih dalam satu kesatuan atom periodik ya, masih dalam daftar tabel periodik, satu deret mereka otomatis memiliki sifat yang sama ya. Jadi bisa digantikan antara kalium klorida dan juga natrium klorida atau garam dapur tadi atau garam krosok tadi atau garam kasar tadi. Bapak Ibu, itu hanya kepentingan konten ya. Catat baik-baik. Yang bilang pakai garam tanaman subur, yang bilang pakai pakai garam itu tanaman berbuah lebat itu hanya kepentingan konten. Saya tanya deh Bapak Ibu semua, mana ada orang yang bikin konten pakai garam tanaman subur, cabai berbuah lebat, semua berbuah lebat, tanaman subur hasil panen meningkat, terus dia pakai garam aja terus. Mana ada, kita rasional saja ya, kita berpikir logis saja ya, nggak usah berhalusinasi lah, nggak usah bertele-tele ya, nggak usah tipu-tipu juga di sini, kita fair-fairan aja ya. Mana ada kalian yang bilang pakai garam itu dari awal tanam sampai, coba dari awal tanam sampai akhir pakai garam. Kalau memang bilang garam bagus, bisa menyuburkan tanaman katanya kan, pupuk kan menyuburkan tanaman itu. Coba pakai garam dari awal sampai habis, saya mau lihat. Nggak usah pakai pupuk, saya mau lihat. Nggak usah pakai pupuk organik atau kimia, garam aja terus. Kalau nggak mati tuh tanaman, bukan aja tanaman yang mati, tuh tanah hancur-hancuran dibuat sama garam. Seperti itu ya. Jadi itu hanya kepentingan konten saja Bapak Ibu. Orang bikin konten YouTube ya bilang garam supaya dapat apa? Dapat penonton, dapat panggung. Padahal dia nggak pakai garam juga. Bapak Ibu lihat ya, di sini saya pakai pupuk NPK. Di sini saya pakai garam. Nanti Bapak Ibu lihat perbandingannya. Setelah itu Bapak Ibu lihat ya, 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan kemudian saya akan update lagi perkembangannya untuk tanaman yang saya pakai pupuk NPK dan saya pakai garam. Hasilnya bakal sama. Atau jangan-jangan garam lebih bagus. Video itu udah nggak ada lagi. Nggak mungkin dia update, nggak mungkin dia upload lagi video yang sama perkembangannya karena tanaman yang dikasih garam itu mati. Seperti itu. Jadi kalau dia bilang garam-garam itu bagus, itu hanya kepentingan konten saja, biar dia ada konten. Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang bikin konten tentang garam ini baik semua, ujung-ujungnya apa? Bapak Ibu perhatikan deh, konten-konten YouTube apa saja dari siapa saja. Yang bilang garam itu bagus, garam itu punya manfaat, garam itu menyuburkan. Ujung-ujungnya di ending video selalu bilang apa? Tetapi berhati-hati menggunakan garam. Karena kalau kita pakai garam berlebih, tanaman bisa amsyong. Tanah bisa amsyong. Unsur hara yang lain seperti kalsium, magnesium, kalium, dan lain sebagainya. Amsyong juga. Seperti itu. Jadi dia mau kasih tahu bahwa garam ini subur. Bapak Ibu klik, ya kan? Terus endingnya dikasih tahu bahwa dosisnya harus diatur, dosisnya harus sesuai, dosisnya harus tepat. Pertanyaan saya, dosisnya berapa yang tepat? Bingung kan jawabnya kan? Oh, 1 sendok makan per 1 liter air. Siapa yang kasih dosis itu? Profesor mana yang kasih dosis seperti itu? Perusahaan mana, pabrik mana yang kasih dosis seperti itu? Itu hanya akal-akalan kalian saja. Kasih dosis 1 sendok makan per 1 liter air atau 10 sampai 13 gram per 1 liter air. Itu mah dosis pupuk, bukan dosis garam. Seperti itu ya. Jadi itu hanya kepentingan konten saja. Jangan terlalu diikuti yang konyol-konyol begitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu agak masuk sedikit ke dalam, kita bahas ilmu pengetahuan ya. Tanaman memerlukan unsur hara yang disebut dengan unsur hara esensial. Unsur hara esensial itu artinya apa, Pak? Unsur hara esensial artinya unsur hara yang harus dipenuhi oleh atau harus dimiliki, dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah tertentu. Artinya, unsur hara esensial adalah unsur-unsur kimia. Semua pupuk itu unsur kimia. Semua unsur-unsur kimia yang wajib hukumnya diberikan karena tanaman membutuhkan itu. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, ada yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Seperti itu ya. Makanya ada unsur hara esensial makro, dibagi dua jadi makro primer, makro sekunder. Ada juga unsur hara esensial mikro, yang kita kenal dengan unsur hara mikro. Itu unsur hara esensial. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang wajib diberikan dengan jumlah-jumlah tertentu sesuai kebutuhan tanaman. Banyak dan sedikit, makro dan mikro. Paham ya? Kalau ada hitam pasti ada putih. Kalau ada orang baik pasti ada orang jahat. Kalau ada polisi pasti ada penjahat. Seperti itu normal. Kalau ada hitam pasti ada putih. Normal itu normal. Ada yin atau pasti ada yang, ya. Ada positif atau negatif. Begitupun dengan unsur hara esensial. Kalau kita berbicara soal unsur hara esensial, ada lawan katanya. Apa Pak lawan katanya? Unsur hara non esensial. Iya ya. Unsur hara non esensial itu natrium masuk di situ. Yang Bapak Ibu bilang garam, dia masuknya ke kategori atau kelompok unsur hara non esensial. Tadi Bapak Ibu sudah tahu ya, saya bilang apa unsur hara esensial?
Boleh diulangi sekali lagi? Boleh diulangi sekali lagi. Unsur hara esensial artinya unsur hara yang harus diberikan kepada tanaman dengan jumlah sesuai kebutuhan tanaman. Makro dan mikro, sedikit dan banyak. Wajib hukumnya. Seperti itu ya. Kalau non esensial berarti kebalikannya. Mau kasih tidak kasih tanaman whatever banget ya. Tanaman tidak penting-penting banget soal itu. Jadi garam mau dikasih atau tidak dikasih, tanaman tidak memerlukan itu. Tanaman tidak penting juga itu. Tanaman tidak kepoin juga itu. Tanaman tidak tuntut Bapak Ibu sebagai petani untuk diberikan dia garam. Tidak. Tetapi kalau tidak ada unsur hara esensial, dia tuntut Bapak Ibu semua. Tuntutnya gimana? Bapak Ibu pernah lihat tanaman kekurangan natrium? Tanaman kekurangan garam apa dampaknya? Coba dijelaskan ke saya. Yang bilang garam itu menyuburkan tanaman, garam itu baik untuk tanaman. Coba berikan ke saya informasi kekurangan natrium pada tanaman itu seperti apa. Tidak akan menunjukkan dampak yang signifikan sekalipun Bapak Ibu tidak kasih natrium. Saya ulangi sekali lagi. Tanpa kasih natrium atau tanpa kasih garam pun, tanaman tidak ada menunjukkan gejala kekurangan apapun. Seperti itu ya. Tanpa dikasih pun tidak ada masalah. Seperti itu. Jadi kalau dikasih berarti boros. Seperti itu ya. Tanaman akan menjadi masalah kalau dia kekurangan unsur hara esensial. Ya, kurang klorofil ya, kloroplas lawan katanya. Seperti itu ya. Kurang fosfor ya, batangnya tidak tegak, akarnya tidak banyak. Seperti itu. Kurang kalium, pengisian dalam buah sedikit. Buahnya kopong, tidak ada isinya. Simpel, seperti itu ilmu pengetahuan itu tentang unsur hara esensial. Simpel-simpel saja. Tidak ada dia yang langsung tanaman kasih tunjuk. Ini loh, kenapa tanaman kamu buahnya kecil? Kenapa tanaman bunga kamu rontok? Ya kamu nggak kasih kalsium, ya kamu nggak kasih kalium. Gimana saya mau gendut? Gimana saya mau kuat? Kan simpel. Sekarang tanaman pernah kasih tahu nggak? Pak, saya gini karena kekurangan natrium, saya gini karena kekurangan garam. Kan nggak ada. Itu yang saya bilang akal sehat itu ya seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau kita hubungan yang dekat, kita tajamkan ya materi ini, kita tajamkan ya. Kalau kita mau tajamkan berarti nanti hubungannya garam yang kita berikan untuk mengganti pupuk KCl, ya. Oke. Garam bisa menggantikan pupuk KCl atau pupuk kalium. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya bilang tadi, mereka ada dalam satu tabel periodik unsur kimia. Otomatis unsur-unsur kimia yang ada dalam satu tabel itu akan memiliki pola-pola yang sama, sifat-sifat yang sama, ya, bentuk-bentuk yang sama, ya. Misalnya garam, natrium klorida, dia logam, ya. Natrium itu logam, ya. Kemudian kalium, KCl, kalium klorida, kalium itu logam. Jadi logam kalium dan logam natrium sama-sama logam. Oke ya. Kemudian kalium itu positif atau ion kation, ion positif. Natrium pun sama, positif, ion kation. Kalium maupun natrium sama-sama ionnya positif. Nah, kalium bercampur dengan klorida atau klorid atau klorin Cl yang bermuatan negatif atau anion. Nah, makanya seimbang mereka. Yang satu positif, yang satu negatif, ya. Natrium pun sama. Natrium ini Na positif. Bergabung dengan klorida, klorin atau klorid, yang Cl itu adalah min, sama. K positif ditambah Cl min, KCl. Na positif ditambah Cl min, NaCl atau garam. Nah, seperti itu ya. Sama. Nah, kemudian bentuk fisiknya apalagi yang sama? KCl, kalium klorida, dan juga NaCl atau garam, ya, sama-sama rasanya asin. Bapak Ibu pernah ambil pupuk KCl lalu jilat di lidah? Pernah? Belum pernah? Jangan, rasanya asin. Saya kasih tahu rasanya biar Bapak Ibu nggak perlu jilat lagi. Wah, KCl itu rasanya apa sih ya? KCl bukan berarti saya pernah jilat juga, nggak jilat juga. Ilmu pengetahuan berbicara begitu. Jadi makanya saya bilang perlu kita belajar seperti itu. Pak, praktek yang banyak jangan teori yang banyak. Nah, kalau praktek yang banyak Anda pasti jilat KCl. Nah, saya nggak mau jilat. Saya cukup belajar aja, saya udah tahu tanpa harus jilat seperti itu ya. Jadi orang yang terlalu banyak praktek nggak mau belajar biasanya jilat-jilat pupuk seperti itu. Nah, kalau kita banyak belajar Bapak Ibu semua, otak kita dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, kita nggak perlu jilat tuh KCl, kita udah tahu pupuk KCl itu rasanya asin, sama dengan jilat garam NaCl itu atau krosok itu ya. Sifat mereka sama, asin-asin juga. Larut sempurna juga di dalam air. Mereka berdua ini sifatnya hampir sama. Tetapi yang membedakan adalah kalium adalah unsur hara esensial dan natrium adalah unsur hara non esensial, ya. Pak, kalau Bapak bilang mereka berdua ini hampir sama sifatnya, kan bisa dong. Natrium atau garam ini kita gantikan pupuk kalium atau pupuk KCl. Jadi tidak kita kasih KCl, kita bisa kasih garam. Bapak Ibu perlu catat baik-baik bahasa saya ya. Ganti bukan berarti sama. Tangkap ya maksud saya. Ganti bukan berarti gini deh, biar gampang. Saya Roni, nama saya Roni Bapak Ibu. Saya punya teman namanya Stanley. Ya, saya Roni, saya punya teman namanya Stanley. Oke. Saya adalah kalium dan Stanley ini adalah natrium atau garam, ya. Stanley menelpon saya. Bro, tolong jemput anak saya jam 10 di sekolah karena saya ada masalah sedikit, saya nggak bisa menjemput anak saya. Saya minta bantuan kamu untuk menjemput anak saya di sekolah, ya. Anaknya namanya Stephen. Tolong jemput Stephen di sekolah. Thank you ya bro ya, saya nggak bisa jemput. Kamu saya harap bisa membantu saya. Oke. Saya jemput anaknya, teman saya yaitu Stanley ini, yaitu jemput Stephen anaknya di sekolah. Bisa saya menggantikan bapaknya Stephen yaitu Stanley? Bisa. Saya bisa menggantikan tugas teman saya. Sama seperti natrium tadi bisa menggantikan tugas kalium. Tetapi perlu Bapak Ibu catat, tidak semua tugas yang dikerjakan oleh teman saya bisa saya gantikan. Misalnya kalau dia telepon lagi, bro, tolong gantikan saya untuk memimpin rumah tangga saya. Saya nggak akan mungkin bisa bantu itu. Kenapa demikian? Karena itu rumah tangga dia. Saya mana bisa ngatur rumah tangga dia. Saya nggak kenal semuanya di dalam rumah tangganya, di keluarganya dia. Saya mungkin bisa bantu. Dia memiliki profesi misalnya apa? Pemungut pajak misalnya di kantor pajak misalnya. Ya, saya petani misalnya. Bro, tolong gantikan saya dong. Saya libur hari ini. Saya nggak masuk kantor. Tolong masuk kantor untuk saya untuk mengerjakan semua laporan pajak untuk saya. Saya nggak bisa. Orang saya bukan bekerja di bidang pajak. Saya nggak tahu apa-apa soal pajak. Gimana saya petani? Saya nanam, saya pupuk, saya siram pestisida. Gimana saya duduk di kantor ber-AC di atas meja
meja lalu saya menyalakan laptop untuk menyeting semua pengaturan pajak masyarakat, nggak bisa. Itu yang tadi saya bilang, di kondisi-kondisi tertentu dia bisa menggantikan, tetapi kecil. Dia tidak bisa menggantikan secara utuh. Jadi kalau Bapak Ibu biasa pakai KCl 2 kilo, terus karena tidak mau pakai KCl ganti natrium atau garam 2 kilo, ya nggak mungkin. Itu sama seperti saya menggantikan semua kehidupannya Stanley, teman saya itu. Dari urus keluarganya, dari urus rumah tangganya, dari urus kepekerjaannya, yang itu bukan basic saya dan saya nggak tahu apa-apa di situ. Saya dipaksa untuk itu. Apa saya bisa? Saya tidak bisa. Sama dengan seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya unsur hara non esensial dan unsur hara esensial itu berbeda. Ya, itu berbeda. Yang kedua ya buktinya ya. Bapak Ibu pernah mendengar pupuk natrium? Pernah? Ada pupuk yang namanya natrium? Tidak pernah. Karena natrium itu kita kategorikan dalam unsur hara esensial. Mau dia ada atau tidak pengaruh pada tanaman. Ya. Tetapi kalau yang namanya esensial tidak ada, itu berpengaruh besar. Nah, kemudian Bapak Ibu akan bertanya, jadi gimana Pak untuk mengurangi kos atau biaya penggunaan pupuk kalium? Bagaimana? Saran saya Bapak Ibu, pakai saja kalium. Seperti pakai saja kalium. Nah, kalau Bapak Ibu tanya lagi begini nih kasusnya. Pak, Bapak pernah lihat kelapa? Kemarin kan baru bahas kelapa itu. Bukannya kelapa bisa tumbuh di daerah pesisir pantai atau di tepi pantai? Itu kan airnya payau itu, airnya menuju ke asin itu. Kok kelapa bisa? Tanaman-tanaman tertentu memiliki kemampuan itu. Ya, saya ulangi bahasa saya. Tanaman-tanaman tertentu memiliki kemampuan itu. Ya, tidak semua tanaman memiliki kemampuan itu. Bapak Ibu, tidak bisa kita sapu rata semua tanaman bisa makan garam, tidak bisa. Tanaman-tanaman tertentu bisa seperti itu, tanaman tertentu tidak. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya gampang. Bapak Ibu cek saja sendiri tanaman yang saya tanam ini, misalnya apa? Sawit misalnya, atau apa? Jagung misalnya, atau apa? Cabai. Bapak Ibu cari sendiri data di dalam satu buah cabai itu mengandung apa sih? Bapak Ibu temukan natrium nggak di situ? Mengandung natrium berapa persen atau berapa kalori di situ? Ada. Bapak Ibu tanam padi, tabur garam. Padi memerlukan di dalam padi ada natriumnya berapa persen? Di dalam bulirnya padi, buahnya padi, beras. Di dalam jagung ada berapa natrium berapa persen? Bapak Ibu akan kesulitan mencari itu kan? Karena lebih banyak apa? Kalium. Lebih banyak apa? Lebih banyak kalsium. Lebih banyak apa? Enzim, protein dan lain sebagainya, karbohidrat dan lain sebagainya. Lebih banyak itu daripada si natrium itu. Itu menandakan bahwa tanaman-tanaman ini hanya memerlukan unsur hara esensial. Dia tidak memerlukan unsur hara non esensial. Jadi kalau kita mau menambahkan boleh saja tetapi tidak berdampak besar dalam tanda kutip ya. Kita mau menggunakan garam boleh saja tetapi tidak berdampak besar. Justru sebaliknya adalah merugikan. Karena dia kita berikan tidak berdampak besar, tetapi kalau kita berikan dalam jumlah tertentu yang di luar kapasitas dia, maka dia akan amsyong. Jadi Bapak Ibu mengambil resiko yang untungnya sedikit tapi ruginya besar. Bapak Ibu berbisnis, berusaha, tetapi modalnya besar, untungnya kecil, mau nggak? Ya nggak mau. Yang ada kita berusaha, modal kecil, untung besar. Itu logikanya. Mana ada Bapak Ibu beranggapan, oh saya kasih garam, ya memang dampaknya nggak besar-besar amat Pak, tetapi resikonya besar. Ya mana ada orang bilang begitu. Yang ada malah kebalikannya kan. Jadi secara garis besar Bapak Ibu semua, tidak usah berdebat soal masalah yang remeh-temeh ini. Ya, tidak usah berdebat masalah sepele seperti ini. Bapak Ibu cukup mempertimbangkan saja, cukup menghitung saja, cukup mempersiapkan saja. Unsur hara esensial apa yang saya harus butuhkan untuk tanaman saya. Itu saja, dengan dosis-dosis tertentu. Unsur hara esensial saja, gini ya. Unsur hara esensial saja yang terdiri dari unsur hara makro primer, makro sekunder maupun mikro, Bapak Ibu nggak bisa penuhi kok. Saya tanya ke Bapak Ibu semua deh, 90% bisa nggak Bapak Ibu kasih pupuk makro primer ada, makro sekunder ada, mikro ada? Bisa nggak? Kan nggak mampu itu kan? Rata-rata mentok di unsur hara makro primer aja titik. NPK titik. Itu makro primer loh. Nggak ada kita omong makro sekunder, yang itu harus wajib juga sebenarnya diberikan. Magnesium, sulfur, kalsium, itu kan wajib itu. Oke deh, Pak, saya setelah mengikuti video-video Bapak, meracik-racik itu, saya merasa bahwa oh ternyata saya salah selama ini dengan hanya memberikan tanaman saya pupuk makro primer. Ternyata dia juga membutuhkan makro sekunder. Sekarang saya sudah bisa menggunakan Pak, saya sudah bisa mengaplikasikan, saya juga melibatkan makro sekunder. Jadi setiap kali saya kasih NPK, saya juga akan kasih magnesium, sulfur, dan kalsium. Tetapi belum sampai di situ, mikronya mana? Mikronya nanti dulu Pak, saya belum masuk ke situ, saya belum ada biaya untuk memenuhi itu. Ini yang kita berbicara esensial saja, yang dibutuhkan saja, kita masih bolong-bolong. Kita masih belum lengkap. Kita masuk ke kelompok yang lebih jauh lagi, non esensial. Dengan alih-alih menggantikan kalium. Mana ada Bapak Ibu? Tugas pokok Bapak Ibu tidak dikerjakan, Bapak Ibu pergi mengurusi tugas yang bukan tugas Bapak Ibu. Paham ya? Unsur hara esensial yang harusnya dibutuhkan tanaman, tidak Bapak Ibu fokuskan di situ, tidak dilengkapi itu. Bapak Ibu pergi urusan ya yang bukan urusan Bapak Ibu, non esensial. Kalau saya jadi tanaman, saya itu akan berbicara begini. Kebutuhan saya ini banyak Pak. Bapak nanam saya, Bapak mau saya berbuah lebat kan? Kebutuhan saya banyak. Nitrogen harus Bapak kasih, fosfor, kalium itu harus kasih. Saya butuh itu dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada pembantunya, sekunder, kalsium, magnesium, sulfur. Itu juga saya butuh dalam jumlah yang banyak. Intinya 6 pupuk ini, makro primer dan sekunder, Bapak harus kasih saya sebanyak-banyaknya. Karena namanya unsur hara makro, saya butuh dalam jumlah yang banyak. Setelah Bapak kasih makan saya itu, saya butuh lagi unsur hara mikro. Walaupun sedikit tapi saya berhak untuk memakan itu karena saya butuh itu. Boron, zinc, tembaga, molybdenum, ya, besi, mangan dan lain sebagainya. Saya butuh itu. Kenapa Bapak tidak menyiapkan itu untuk saya? Kenapa Bapak tidak memberikan itu untuk saya? Bapak pergi ambil yang saya nggak butuh-butuh banget. Garam itu saya nggak butuh-butuh banget. Ini kalau saya jadi tanaman, saya akan berbicara, tanaman akan berbicara itu ya. Saya akan berbicara seperti itu ya. Saya nggak butuh garam yang Bapak berikan karena ini adalah unsur hara non esensial. Yang saya butuh kalium Pak. Kenapa Bapak kasih natrium? Kalium dan natrium beda.
beda jauh. Seperti itu ya. Sekalipun sudah saya jelaskan sifat fisiknya hampir sama. Secara fisik kimia hampir sama, tetapi fungsi spesifik beda. Namanya saja kalium, namanya saja natrium, sudah berbeda jauh. Seperti tadi saya contohkan saya dan teman saya si Stanley itu. Untuk membantu dia mengerjakan tugas-tugas dia yang kecil bisa saya lakukan untuk membantu dia. Tetapi untuk keseluruhannya saya tidak bisa bantu. Karena itu tugas dia. Stanley beda dengan Roni, Roni beda dengan Stanley. Seperti itu ya, Bapak Ibu paham ya. Natrium beda dengan kalium, kalium berbeda dengan natrium. Sekalipun natrium bisa mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh kalium, tetapi tidak semua. Ya, tidak semua. Ditandai dengan apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak Ibu menabur garam itu, wah gila. Orang bisa kasih garam ke tanaman itu lebih banyak dari kalium loh. Padahal orang itu tahu bahwa ini menggantikan, ya. Menggantikan artinya tidak sama, ya. Menggantikan kalium, tapi kasih lebih banyak kalium. Karena apa? Karena lebih murah. Seperti itu kan daripada pupuk kalium. Padahal tanaman itu kalau mau ngomong, yang saya butuh ini kalium, Pak, bukan natrium. Seperti itu ya. Jadi itu sebagai referensi saja. Kalau misalnya saya memberikan dengan dosis yang kecil, Pak, apa boleh? Boleh saja, Bapak Ibu. Tetapi apakah itu tanaman memerlukan itu? Tanaman saya subur-subur aja kok, Pak, saya kasih garam kok tanaman baik-baik saja dalam jangka waktu tertentu. Coba aja Bapak Ibu coba. Kasih aja tuh garam terus. Kasih aja terus garam. Kalau Bapak Ibu nggak amsyong untuk tanamannya. Seperti itu. Garam itu Bapak Ibu pernah dengar nggak? Atau tutup mata? Atau pura-pura nggak lihat? Atau pura-pura tutup telinga nggak dengar? Garam itu disemprotkan ke rumput, apa yang terjadi pada rumput? Mati kan? Garam itu dicampur sunlight, garam 100% garam krosok aja disemprot ke daun kuning kok, daun kering kok. Orang banyak bunuh gulma pakai garam kok. Ini Bapak Ibu mau alih-alih mau bikin tanaman subur. Kan itu sekarang gini ya, tanaman Bapak Ibu kalau mati misalnya, ya, atau tanah Bapak Ibu merana misalnya, Bapak Ibu mau minta tanggung jawab di siapa? Di YouTuber yang bilang bagus-bagus itu mau tanggung jawab. Kan nggak ada yang tanggung jawab, Bapak Ibu tanggung sendiri lah. Kalau misalnya cabai, gampang, tomat mah gampang, mati sulam lagi. Lah kalau tanaman tahunan, udah tunggu 4 tahun, udah tunggu 8 tahun, matinya karena apa? Garam ini. Seperti itu. Jadi kalau orang bilang garam, ya itu kebutuhan konten aja. Seperti itu kalau kebutuhan konten aja. Masa ya, Pak, kami dapat informasi dari orang yang berkompeten loh, Pak. Bukan orang abal-abal, bukan petani ece-ece loh, Pak. Ini orang yang berpendidikan loh. Orang yang berpendidikan yang mana yang ngomong kayak gitu? Itu pendidikannya itu patut dicurigai itu. Ijazahnya jangan-jangan palsu itu. Mana ada dia menganjurkan Bapak Ibu untuk unsur hara non esensial? Mana ada dia anjurkan Bapak Ibu untuk menggunakan pupuk yang bukan esensial? Sedangkan kalau dia berijazah atau pernah sekolah, ya dia pelajari pasti unsur hara esensial. Kenapa dia pelajari esensial? Yang dia kasih tahu Bapak Ibu non esensial berarti kebutuhan konten. Itu aja kan? Buat apa kalian kasih informasi bagus, thumbnail, gambar tanaman yang subur apa segala macam, ya? Ujung-ujungnya di akhir video, di ending video. Ingat ya Bapak Ibu, pemberiannya harus berhati-hati karena bisa berdampak negatif, bisa membunuh tanaman, Ya kalau dari awal mau ngomong begitu, ngomong aja dari awal, nggak usah pura-pura dari awal bilang bagus-bagus, ujung-ujungnya mematikan tanaman kan? Itu kan logika udah nggak masuk akal lagi. Akhirnya Bapak Ibu jadi bingung kan? Dosisnya berapa, Pak? Lari, nggak bisa jawab. Mau berani kasih dosis. Misalnya, Bapak Ibu yang nonton sebuah konten misalnya atau sebuah informasi, dia bilang dosisnya itu 1 sendok makan per 1 liter air, setengah sendok makan per 1 liter air. Sekarang gini, ngomong ke dia, kalau saya kasih ke tanaman saya dari fase vegetatif sampai generatif, kalau tanaman saya mati gimana? Kamu mau tanggung jawab? Gak usah mati deh. Kalau hasil produktivitasnya menurun, kamu mau tanggung jawab? Tahu tanggung jawab nggak? Gitu aja kamu mau tanggung jawab. Kalau pupuk Bapak Ibu tidak ada akan bertanya begitu kan, sudah pasti ya. Kenapa demikian ya? Karena dia dirancang untuk itu. Makanya Bapak Ibu akan jumpai pupuk kalium misalnya, KCl ya, kalium klorida. Bapak Ibu akan membeli pupuk kalium klorida, tidak ada pabrik mengeluarkan ini natrium klorida. Kalau Bapak Ibu beli KCl harganya 600.000 per kalung ya. Kalau misalnya Bapak Ibu uangnya nggak cukup untuk beli KCl 1 karung 600.000, Bapak Ibu bisa membeli, ada alternatif lagi. Saya PT Gresik atau Petro misalnya, Petrokimia, saya mengeluarkan pupuk lagi namanya NaCl ya, di mana harganya 1 karung 300.000. Jadi kalau tidak bisa beli kalium KCl 600.000 per karung, Bapak Ibu bisa membeli NaCl dengan harga 300.000 sebagai pengganti kalium. Ada? Kan nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah diada-adain, seperti itu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua yang ribut-ribut, mau jambak-jambakan, mau pukul-pukulan, nggak usah lah pukul-pukulan masalah sepele dan omong kosong seperti itu, remeh-temeh itu. Nggak usah didengar informasi-informasi begitu. Itu yang keperluan konten aja ya. Kalau dia bilang nanti lihat saya upgrade apanya, Bapak Ibu mau cari sampai dunia kiamat juga nggak akan dia upgrade lagi kan, tanamannya udah mati di situ ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga dapat menginspirasi. Kasih saja tanaman kita apa yang dia butuhkan. Jangan yang dia tidak butuhkan kita hadirkan juga. Karena yang Bapak Ibu mau belum tentu tanaman mau. Saya ulangi, yang Bapak Ibu mau belum tentu tanaman mau ya. Jadi kita pilih saja apa yang dia mau. Kalau kita mau ambil keputusan untuk merawat dia ya, buka perkebunan, mau menanam sebuah komoditi, maka kita harus ikuti mau tanaman. Jangan ikut mau kita ya, jangan ikut mau. Kalau sudah mau bertani harus bocor Bapak Ibu. Jangan kita cari-cari irit seperti itu ya. Jangan cari alternatif boleh, tetapi yang masuk akal. Tetapi kalau sudah mau cari-cari irit, alternatif semua dihalalkan ya. Amsyong ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih waktu berharganya sudah kita pakai untuk belajar dan diskusi bersama. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.